Halo Tribuners, jumpa lagi dengan saya Siska Mawaski dalam live update PON Siang edisi Senin 11 Oktober 2021. Kami akan memberikan informasi terkini seputar kegiatan Pekan Olahraga Nasional ke-20 yang saat ini berlangsung di Papua. Bersama dengan sejumlah rekan wartawan kami yang sudah siap dengan laporannya masing-masing di lokasi. Kita ikuti live update PON 20 Papua selengkapnya. Pertandingan cabang olahraga selam laut PON 20 Papua baru saja usai digelar pada Senin 11 Oktober. Bertempat di Teluk Yosudarso, kategori yang dipertandingkan yakni fin swimming putra dan putri. Final fin swimming putra dimainkan dengan jarak 3.000 meter, sedangkan final fin swimming putri dipertandingkan lebih dengan jarak 6.000 meter. Jurnalis kami dari Tribun Jakarta, Wahyu Septiana, akan melaporkannya untuk Anda. Halo, selamat sore Wahyu. Halo, selamat sore rekan Siska dan juga selamat sore Tribuner semuanya. Wahyu, bisa dijelaskan seperti apa update dari hasil pertandingan hari ini? Ya, hari ini merupakan hari pertama pertandingan final fin swimming PON Papua. Hari ini sendiri ada dua nomor yang dipertandingkan, yaitu 3.000 meter putra dan juga 6.000 meter putri. Untuk putra sendiri hasilnya perenang dari Jawa Barat Atalarik Maulindo berhasil menjadi yang tercepat di kategori 3.000 meter putra dengan mengumpulkan waktu 33 menit 34 detik. Sementara di kategori putri yang berjarak 6.000 meter perenang asal Papua Anissa Fabiola berhasil menjadi yang tercepat, yakni dengan mengumpulkan waktu 1 jam 19 menit 12 detik. Begitu sih. Oke, disebutkan bahwa tadi Atalarik Maulidio menjadi yang tercepat di kategori putra. Lalu apa komentarnya? Ya betul, perenang Jawa Barat Atalarik Maulidio berhasil menjadi yang tercepat. Ia sendiri mengaku senang karena hasil perjuangan latihannya selama 2 tahun belakangan ini berbuah manis dengan sumbangan medali emas untuk Jawa Barat. Menurutnya juga ini merupakan pencapaian terbaik karena bisa memberikan medali emas bagi Jawa Barat di PON Papua. Ia sendiri berharap dengan kegemilangannya di PON Papua ini bisa berdampak baik dan juga bisa dipanggil ke pelatnas selam laut. Begitu Siska. Oke, setelah nomor ini, nomor mana lagi yang akan dipertandingkan dalam selam laut PON Papua ini, Wahyu? Ya, untuk selam laut sendiri masih ada 3 hari ke depan. Untuk nomor yang dipertandingkan yaitu ada 3 nomor lagi. Untuk pertandingan besok sendiri masih ada selam laut nomor fin swimming dengan nomor 3.000 meter putri dan juga 6.000 meter putra. Untuk hari Rabu sendiri, pertandingan selam laut akan memainkan orientasi bawah air M-Course untuk putra dan putri. Kemudian untuk hari Kamis sendiri, selam laut akan mempertandingkan 5 poin course, begitu Siska. Baik, kami tunggu terus update-nya dari Anda terkait dengan pertandingan selam laut ini. Baik, Tribuners, untuk lebih lengkapnya kami akan menampilkan wawancara dengan perenang Jawa Barat Atalarik Maulidio. Senang dan bangga lah pastinya. Perjuangan latihan 2 tahun itu ya bisa nggak sia-sia juga selama ini latihan. Sebenarnya untuk persaingan juga kita semuanya rata ya, cuman ya di sini harus bisa pandai baca ombak, arus, terus cuaca pun panas juga kan di sini, sama ombak lumayan sih. Harapan ke depan ya terus ya bakal ikut lagi main lagi ya, target sih masuk pelatnas juga kan, ada tahun depan ada SEA Games open water swimming, fin swimming ya. Targetnya. Berarti karena kamu belum masuk pelatnas? Belum masuk pelatnas, memang belum kebentuk juga sih kayaknya. Mungkin abis ini. Pelatda atau gimana? Pelatda ya, masuk daerah ya mungkin. Mungkin abis ini ya, insya Allah. Siap. Ini PON pertama atau gimana? Ini sebenarnya PON kedua, PON 2016 saya dulu udah renang, cuman cadangan. Saya turunnya baru pertama kali. Kalau untuk di nomor renang sendiri, kamu masih main apa cuma di fin swimming ini? Iya, di renang di kolam atau? Oh, di kolam kemarin saya di fin swimming estafet. Oh, main juga. Estafet berumbu, saya sekarang di. Masih main sekarang? Besok saya main lagi. Masih main lagi? Di nomor apa nih? 6.000 meter, tadi kan 3.000, besok 6.000. Oh, ini siap. emas pertama atau gimana? Di laut ya ini emas pertama. Fin swimming. Kalau harapan besok kan main lagi di 6.000 gimana nih? Insya Allah semoga bisa mempertahankan emas. Siap. Kalau target dari pengurus sendiri berapa sih mungkin yang ditargetkan kamu? Ya pasti target dari pengurus ya setinggi-tingginya sih pasti ya. Saya sendiri ya menargetkan emas.
Saat ini kan Jabar memimpin di PON nih. Gimana harapan kamu ke depannya? Terus tambah medali emas dan mempertahankan. Kalau misalkan dapat bonus, kamu udah ada rencana belum buat apa nih uangnya gimana? Ya sih bikin ya usaha-usaha lah, bikin buat masa depan. Iya. Usaha apa sih kalau boleh cerita? Bikin kos-kosan sih. Kos-kosan. Di mana, di Jawa Barat, di Bandung atau Jawa Barat? Pokoknya di antara di Cimahi di rumah saya atau di Subang. Siap. Tim Sulawesi Selatan harus menelan kekecewaan setelah tak berhasil menambah koleksi medali di cabang olahraga dayung PON 20 Papua. Dalam pertandingan nomor tradisional boat race atau TBR, atau biasa disebut dengan Dragon Boat, yang digelar pada Minggu 10 Oktober, atlet Sulsel finish di posisi terakhir. Mereka mencatatkan waktu 2 menit 11 detik atau terpaut 7 detik dengan peraih medali emas yakni Jawa Barat. Untuk posisi kedua atau medali perak diraih oleh Kalimantan Tengah, sedangkan posisi ketiga ditempati oleh tuan rumah Papua. Informasi lengkap terkait hasil pertandingan ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Timur. Ada Alfian di sana. Halo, selamat sore Alfian. Ya, selamat sore rekan Siska dan Tribuners yang menyaksikan tayangan ini. Alfian, bisa dijelaskan seperti apa jalannya pertandingan lomba dayung nomor TBR 500 putra itu? Ya, untuk cabang olahraga dayung nomor TBR atau biasa disebut Dragon Boat menjadi nomor terakhir di cabang olahraga dayung ini. Sebelumnya sudah dipertandingkan nomor rowing dan nomor kano. Untuk di nomor TBR ini sudah berlangsung beberapa kelas, termasuk kelas 500 meter, di mana pemenangnya yang keluar sebagai juara dan berhak meraih medali emas yakni Jawa Barat, sekaligus menguatkan posisi Jawa Barat sebagai peraih medali terbanyak sementara untuk di dayung, kemudian disusul oleh Kalimantan Tengah dan Papua Barat. Untuk tim Sulawesi Selatan sendiri ini menjadi nomor terakhir yang diikuti, namun di partai final yang berlangsung di venue dayung, tepatnya di Teluk Yotefa, Kota Jayapura, tim Sulsel gagal meraih medali. Sehingga dengan berakhirnya nomor tersebut, Sulsel hingga kini gagal meraih medali emas di cabang olahraga dayung ini, Siska. Oke, sejauh ini berapa jumlah total medali yang telah diraih oleh Sulsel di semua nomor cabur dayung? Ya, dari 3 nomor yakni kano, rowing, dan TBR terakhir, Sulsel hanya meraih 3 medali, yakni 2 medali perak dan 1 medali perunggu. Ketiga medali ini dipersembahkan diraih melalui nomor rowing, di mana untuk perak, 1 perak diraih oleh atlet atau pedayung Sulsel Jeblon Pelatnas yakni Sulfianto di nomor 2000 meter perorangan. Kemudian ada Nurtang untuk putri juga di nomor yang sama 2000 meter perorangan. Dan untuk medali perunggu yang dipersembahkan oleh Sulfianto berpasangan dengan Fajar di nomor 2000 meter double putra. Begitu rekan Siska. Oke, dengan perolehan medali tersebut apakah sudah mencapai target dari Sulsel dan bagaimana tanggapan dari pengurus kontingen Sulsel? Ya, di PON ke-20 Papua ini tim Sulawesi Selatan menargetkan minimal 1 medali emas sesuai dengan capaian yang didapat saat PON ke-19 di Jawa Barat. Saat itu Sulsel mampu meraih medali emas di nomor kano, namun di PON ke-20 ini Sulsel gagal meraih target tersebut, sehingga menurut pengurus atau kontingen dari Sulawesi Selatan, utamanya di cabang olahraga dayung ini, target tersebut meleset lantaran tim-tim lain semakin membaik, semakin kuat, sementara di tim dayung Sulsel mengalami kendala, utamanya di kendala peralatan. Begitu rekan Siska. Baik, terima kasih laporan lengkapnya. Alfian dari Tribun Timur, selamat bertugas kembali.
Tribuners, kita beralih ke informasi selanjutnya. Jawa Barat kembali menunjukkan kekuatannya dalam cabur dayung kategori traditional boat race atau perahu naga di PON 20 Papua. Pada nomor pertandingan 500 meter kategori putra, Jawa Barat berhasil mendulang medali emas. Prestasi yang sama juga ditorehkan Jawa Barat di nomor pertandingan 1000 meter. Tak hanya putra, tim dayung putri juga tampil mengesankan di kedua nomor tersebut. Untuk jarak 1000 meter, tim putri berhasil menyabat medali emas, sedangkan di nomor 500 meter meraih medali perunggu. Lebih lengkap terkait dengan informasi ini akan disampaikan oleh rekan kami dari tribnews.com, ada Abdul Majid di sana. Halo, selamat sore Majid. Halo, selamat sore rekan Siska dan Tribuners dimanapun Anda berada. Majid, bisa dijelaskan seperti apa tanggapan dari pelatih soal pencapaian dari tim dayung putra Jawa Barat? Iya, rekan Siska, bagaimana bisa diketahui bahwa tim Jabar di dayung ini sangat dominan, sangat dikdaya ya. Pelatih Farudin juga tidak menyangka dengan capaian anak asuhnya atau atlet-atletnya di dayung ini. Sejauh ini di nomor TBR atau traditional boat race atau biasa kita sebut dengan perahu naga, tim dayung putra untuk kemarin sudah mengemas 2 medali emas, yaitu di nomor 1000 dan nomor 500 meter. Sedangkan tim putrinya mendapatkan medali perunggu di nomor 1000 dan mendapatkan medali emas di nomor 500 meter. Siska. Oke, lalu apa yang membuat mereka bisa tampil gemilang sehingga dapat meraih 2 emas sekaligus, Majid? Iya, Siska, seperti Farudin bilang kalau mereka ingin motivasinya seperti PON sebelumnya yang memang mereka mendapatkan juara umum dan berkat latihan selama 2 tahun yang mereka persiapkan jelang tampil di PON ini, dan banyak pula dari atlet-atlet di dayung di tim Jabar ini yang berasal dari Platnas. Mereka juga ingin menunjukkan tampil yang maksimal karena di regenerasi di tim dayung ini sangat cepat. Siska. Oke, selesai mendapat 2 medali emas. Lalu apa target selanjutnya dari tim dayung Jawa Barat? Ya, seperti diketahui, kebetulan ini saya berada di venue dayung dan hari ini baru saja tim dayung Jabar putra dan putri kembali meraih medali emas di nomor 200 meter. Dan ini menjadi pencapaian yang luar biasa juga karena tadinya menurut manajer Bu Alfia, menurutnya ini jarak 200 meter ini harus tidak bisa mendapatkan medali emas, tapi secara mengejutkan tim putra dan putri dari tim Jabar dan baru mendapatkan medali emas. Dan ini sekaligus menjadi catatan lagi bahwa tim putra mendapatkan 3 medali emas di nomor Dragon Boat ini, sedangkan tim putri mendapatkan 2 emas dan 1 perunggu. Masih ada 1 nomor lagi, yaitu mix 1000 dan mix 500, dan Jabar pun meyakini bahwa mereka akan mendapatkan medali emas di nomor itu. Sampai saat ini tim Jabar bisa dipastikan keluar sebagai juara umum di cabur dayung dengan perolehan sementara 19 medali emas. Demikian Siska. Baik, kami tunggu terus update-nya dari Anda terkait dengan pertandingan cabur dayung ini. Tribuners, untuk informasi lengkapnya terkait dengan prestasi yang ditorehkan oleh Jawa Barat, kami akan menampilkan wawancara dengan pelatih tim dayung Jawa Barat, Farudin. Kita memberikan motivasi buat mereka supaya lebih kuat lagi karena musuh-musuh kita bukan atlet-atlet yang kemarin sore gitu. Oke. Jadi atlet-atlet yang Memang sudah pengalaman ya coach. Oke, memang kalau tadi memang sudah target dari awal memang sudah Mas. Kita sudah targetkan untuk putra ini menang di jarak 500 meter. Nah, kalau untuk di nomor ini ada berapa nomor yang diikutin sama tim putra coach Yang nanti? 500 meter itu ada 2 nomor, putra sama putri. Putra sama putri. Yang nomor 1000 kemarin? Yang 1000 2 nomor juga. Putra Kemarin hasilnya gimana coach? Putra juga ke 1, putrinya juga ke 1. 500 meter 1 juga, dan putri kita ke 3. Ketiga yang tadi ya. Iya. Terus kalau untuk 250 meter ada? 200 meter kita 200 meter. menurunkan juga. Besok ya coach? Ya mudah-mudahan Ambil lagi. Masih bisa ngambil lagi. Jadi kalau untuk di nomor Dragon Boat TBR ini ada berapa emas yang ditargetkan untuk tim putra? Ada 9 emas yang target kita cuma hanya 6 lah kita. Dari 9 emas Dari target 6. 6. Ya, 6. Itu diambil putra-putrinya? Putra-putri 6. Putra-putrinya 6 Allah, emas. ya. Tapi coach melatih keseluruhan kan tim? Atau keseluruhan? Ya. Oke, dengan pencapaian yang bisa dibilang ini melebihi ekspektasi, melebihi target. Ya, melebihi target. Melebihi target ini Jabar kan memang sangat dominan, kita tahu di dayung. Ya. Gimana coach perasaan coach dengan prestasi ini? Aduh gimana ya? Perasaan saya sudah nggak bisa bisa ngomong apa-apa. Target
minimal bilang saya ke anak-anak target tercapai dulu. Yang penting ini kalau Dragon Boat lebihnya lah gitu. Sebetulnya canoeing juga udah tercapai target. Nah, ini Dragon Boat lebihnya gitu. Rowing juga sudah tercapai. Rowing juga sama udah tercapai. Jadi kemarin sampai saat ini udah 16 ada, Coach? Sudah 16-17 mungkin. 17 mungkin ya, dan masih bisa bertambah lagi ya, Coach. Setelah dari cabur dayung, kita beralih ke cabur lainnya, Tribuners. Perjuangan pesilat putri Bali, Nika Dek Astini berbuah manis dengan perolehan medali perunggu. Diketahui PON Papua merupakan pengalaman pertama bagi Astini. Gadis asal Tegalalang, Gianyar, Bali itu bahkan sempat menangis sebelum mengikuti pertandingan kategori TGR Tunggal Putri. Lalu bagaimana kisah perjuangan Astini dalam meraih perunggu pertamanya itu? Sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Bali, ada Marianus Seren di sana. Halo, selamat sore, Marianus. Selamat sore, Siska, rekan Siska, dan Tribuners di mana saja berada. Marianus, bisa dijelaskan seperti apa perjuangan dari pesilat putri Bali ini sehingga dapat meraih perunggu pertamanya di PON Papua? Oke, rekan Siska, meskipun masih remaja, Nika Dek Astini tampil baik di nomor TGR Tunggal Putri final pencaksilat tadi di Gor Toware, Kabupaten Jayapura. Dia tampil ketiga dari 6 finalis yang tampil pada final tadi. Dia berhasil mengumpulkan poin 499, namun dia harus menghadapi atlet pelatnas asal DKI Jakarta dan beberapa atlet lain yang juga penghuni pelatnas asal Jawa Barat, Jawa Timur, NTT, dan Jawa Tengah. Untuk kategori ini atau nomor ini, peraih medali emas yaitu atlet pelatnas DKI Jakarta bernama Puspa Arumsari dengan poin 456, sementara medali perak diraih pesilat Jawa Barat Risya Gunawan dengan poin 453. Siska? Ya, Marianus, apa yang membuat Nika Dek Astini ini menangis seusai dia tampil di nomor tunggal putri ini? Oke, rekan Siska, tangisan itu karena dia mengaku saat diwawancara, dia minder saat menghadapi atlet pelatnas pencaksilat dari Jawa Barat ataupun DKI Jakarta. Saat ditanya, Astini mengatakan bahwa lawannya berkelas karena atlet pelatnas, jadi dia minder, sedikit down, tapi dia berhasil berusaha keras untuk bisa meraih medali perunggu untuk dipersembahkan kepada masyarakat Bali. Dia mengatakan menangis karena takut peluang dia masih 50-50, karena lawan semuanya pelatnas belum bertanding di nomornya karena dia bertanding pada urutan ketiga, sementara lawan pelatnasnya baru bertanding di urutan keempat, kelima, ataupun keenam tadi. Siska? Oke, seusai mendapat medali perunggu di nomor ini, lalu apa target dan juga harapan Nika Dek Astini ke depannya, Marianus? Dia berharap semoga ke depan bisa berlatih lebih lagi, kemudian kembali ikut PON dan menjadi yang terbaik. Untuk diketahui, saat dia tampil di Prapon kemarin, dia sempat mendapat medali perak pada nomor TGR Tunggal Putri ini. Namun saat di PON kali ini sedikit menurun karena dia berhasil meraih medali perunggu. Siska. Oke, lalu apa pesan yang disampaikan dari pelatih pencaksilat Bali ini kepada para pesilat Bali, Marianus? Ya, pelatihnya sendiri bernama Nyoman Kasia mengatakan capaian ini sudah luar biasa karena pesilat Bali sudah bisa masuk final.
Dia berharap semoga pesilat Bali ke depan bisa menjadi yang nomor 1 di Indonesia. Menurut dia persiapan atletnya sangat mepet di tengah pandemi saat ini karena situasi sulit yang harus dihadapi semua atlet yang akan menghadapi PON. Namun prestasi ini dia tetap apresiasi karena ini sangat luar biasa bagi atlet pencaksilat Bali. Sementara itu tadi juga dipertandingkan nomor bergu putra, silat Bali juga berhasil meraih medali perunggu setelah hanya mendapat poin 455, sementara medali perak diraih oleh atlet silat DKI Jakarta dengan poin 456 dan emas diraih oleh atlet Jabar dengan poin 462. Demikian rekan Siska. Baik, kami tunggu terus update-nya dari Anda terkait dengan pertandingan pencaksilat ini. Tribuners, kami akan menampilkan wawancara dengan pesilat putri Bali, Nika De Astini. Lawannya juga lumayan semuanya berkelas, atlet-atlet Satnas, jadinya saya juga agak minder sedikit, agak down sebenarnya, tapi saya sudah berusaha dengan semampu saya. Untuk kedepannya semoga saya bisa berlatih lagi dan bisa ikut PON lagi, Astum Karir bisa menjadi yang terbaik lagi. Astum Karir yang tetap bersyukur dengan apa yang dikasih sama Tuhan. Itu sebagai semangat, Ge. Tadi sempat nangis itu karena bahagia apa karena kecewa nggak dapat emas atau perak, Ge? Takut tipis-tipis karena musuhnya belum selesai semuanya bertanding. Oh gitu ya. Jadi musuhnya karena pelatnas semua ya, Ge? Iya. Dari mana sih, Ge, Balinya? Balinya Bali Gianyar. Oh, dari Gianyar. Apa Banjar apa? Balinya Gianyar Kota, Kecamatan Tegalang. Seusai jeda, kami akan kembali tentunya dengan informasi terkait PON Papua lainnya, tetap di live update PON 20 Papua. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu.
Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di game 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di game 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau. Terima kasih Anda masih menyaksikan live update PON 20 Papua. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Final perebutan medali emas yang mempertemukan Jatim 1 versus NTB 1 akan menjadi penutup cabang olahraga voli pantai putra PON 20 Papua. Sebelum final dimulai, akan dipertandingkan terlebih dahulu DIY 2 versus DIY 1 untuk memperebutkan medali perunggu. Pertandingan tersebut berlangsung hari ini, Senin 11 Oktober, di Koyakoso, Kota Jayapura. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Warta Kota Rafsan Zani di sana. Halo, selamat sore Rafsa. Selamat sore rekan Siska. Rafsa, bisa dijelaskan seperti apa perjalanan dari kedua tim sebelum masuk ke fase final? Ya, terima kasih rekan Siska. Tapi sebelumnya rekan Siska, saya ingin menjelaskan bahwa saat ini memang pertandingan tengah berlangsung, pertandingan final di mana laga yang perebutan perunggu tadi antara di 1 dan di 2 tidak digelar, mengingat salah satu pemain dari DIY 1 tadi kemarin mendapatkan perawatan, sehingga pemenang medali perunggu langsung diperoleh oleh tim dari DIY 2. Dan untuk perjalanan Jatim 1 sendiri, mereka lolos dari pool B yang berisikan DIY 2, NTB 1, dan DKI 2. Mengalahkan DKI di babak playoff, kemudian mengalahkan Jatim 2 di babak 8 besar, sedangkan di semifinal mereka mengalahkan DIY 1. Sementara itu NTB 1 lolos ke final setelah lolos dari pool B yang berisikan DIY 2, DKI 2, dan Jatim 1, kemudian mengalahkan Jawa Barat di babak playoff, mengalahkan Papua 1 di 8 besar, dan mengalahkan DIY 2 di babak semifinal. Begitu perjalanan kedua tim di PON Papua kali ini. Jatim 1 sendiri itu diperkuat oleh Muhammad Asfia dengan Randy Ferdian Licardo, sementara NTB 1 diperkuat oleh Danang Syah Yudhistira Pribadi dan juga Tio Kesuma Sentosa. Seperti itu rekan Siska. Oke, lalu bagaimana dengan peta kekuatan dari kedua tim yang masuk ke final ini, Rafsa? Ya, terima kasih rekan Siska. Memang yang menjadi perhatian para semua adalah di mana dua pemain yang menjadi kekuatan dari kedua tim, yaitu di Jatim 1 ada Asfia, di mana Asfia bersama Randy merupakan finalis PON 2016 lalu. Sementara Asfia sendiri merupakan rekan Ade Chandra Darmawan saat meraih medali perak Asian Games 2018 lalu. Sementara di NTB 1 tidak kalah kuat, ada Danang Syah Yudhistira Pribadi di sana. Ini merupakan pasangan dari Gilang Ramadan yang di PON ini membela DIY 1 saat meraih medali perunggu Asian Games 2018 lalu. Jadi kekuatannya memang cukup berimbang, rekan Siska. Oke, baik. Terima kasih Rafsa atas laporannya. Kami tunggu update selanjutnya terkait dengan pertandingan final voli ini. Terima kasih, selamat bertugas kembali. Baik, Tribuners, kita beralih ke informasi selanjutnya. Cabang olahraga karate PON 20 Papua menggelar pertandingan perdananya Senin 11 Oktober pagi.
olahraga seni bela diri asal negeri Sakura Jepang itu masuk dalam subklaster Kota Jayapura. Pertandingan ini digelar di venue Gedung Serbaguna atau GSG Henata J milik Dinas Perhubungan Jayapura Utara. Sebelumnya, lokasi ini digunakan untuk pertandingan cabur taekwondo. Lalu seperti apa informasi lengkapnya? Kami akan tersambung dengan jurnalis Tribun Papua, ada Tio Effendi di sana. Halo, selamat sore Tio. Ya, halo, selamat sore rekan Siska dan juga Tribuners dimanapun Anda berada. Tio, bisa dijelaskan ada berapa nomor yang dipertandingkan pada hari ini? Ya, rekan Siska, dapat saya informasikan untuk hari ini terdapat 4 nomor yang dipertandingkan. Namun untuk total keseluruhan dari pertandingan karate ya, ada 15 nomor dengan 45 medali yang akan diperebutkan rekan Siska. Oke, lalu pada hari ini sudah ada berapa medali yang telah berhasil keluar? Ya, rekan Siska, dapat saya informasikan bahwa tadi baru ada 1 nomor yang baru selesai dipertandingkan, yaitu baru pada nomor kata perorangan putra dan kata perorangan putri yang baru selesai unjuk kebolehan Siska. Untuk kategori putri, atlet Sulawesi Selatan, Krisda Putri Aprilia akhirnya mendapatkan medali emas usai mencatatkan waktu perolehan dengan 25.34. Selanjutnya, juara bertahan Sisilia Agustiani dari Jawa Timur harus puas di peringkat kedua rekan Siska karena ia hanya mendapat poin 24.74 dari tim juri. Berikutnya pada kategori putra, Ivan Taher asal Jawa Barat berhasil mengamankan medali emas. Ia mendapatkan poin 25.34. Di partai final dia unggul dari lawannya asal Jawa Tengah yaitu Detrina Nugraha yang harus puas di peringkat kedua dengan perolehan hasil yaitu 24.6. Hingga saat ini saya masih menunggu nomor selanjutnya yaitu Kumite plus 84 kg dan juga Kumite minus 84 kg rekan Siska. Oke, Tio, bisa disampaikan sampai kapan pertandingan karate ini akan digelar? Ya, pertandingan karate ini akan digelar selama 4 hari. Nantinya berakhir pada hari Kamis, tanggal 14 bulan Oktober 2021 mendatang. Karate sendiri juga menjadi salah satu cabang olahraga terakhir ya yang dipertandingkan sebelum penutupan PON Papua sendiri pada tanggal 15 Oktober mendatang, rekan Siska. Baik, kami tunggu terus update-nya dari Anda terkait dengan pertandingan karate. Tribuners, kami akan menampilkan cuplikan wawancara dengan seorang peraih medali emas nomor kata perorangan putra dari Jawa Barat, ada Ivan Taher. Tentunya sangat senang, alhamdulillah Allah telah mengasih medali emas. Insya Allah akan saya pertandingkan ke depannya. Terus terima kasih banyak yang telah mendukung. Persiapannya panjang. Kita kurang lebih 2 tahun ya, 2 tahun latihan semenjak prapon 2019. Ini pon berapa ya? Baru pertama dan iya, emas. Umurnya berapa, Bro? Umurnya 20. Berlangsungnya PON 20 Papua membawa dampak positif terhadap perekonomian warga setempat. Hal ini juga dialami oleh seorang pedagang bernama Andini. Andini mengatakan dirinya mengalami peningkatan penghasilan seusai menawarkan dagangannya di area venue baseball dan softball di lapangan Auri, Doyo Baru, Kabupaten Jayapura, Papua. Disebutkan olehnya bahwa pendapatannya meningkat 40 hingga 50% dalam sehari. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Papua, ada Calvin Erari di sana. Halo, selamat sore Calvin. Halo Siska dan juga Tribuners. Calvin, bisa dijelaskan apa saja yang dijual oleh pedagang bernama Andini tersebut di venue baseball dan juga softball tersebut? Baik Siska, untuk dari dagangannya yang telah dijual oleh dalam bentuk cemilan dan juga cemilan-cemilan dan minuman-minuman dingin yang ada yang dia sajikan di sekitar venue tersebut. Demikian Siska. Oke, disebutkan bahwa PON Papua ini juga membantu pendapatannya. Lalu seperti apa setelah berjualan di area venue tersebut? Seperti apa pendapatan dari Andini ini? Baik Siska, untuk terkait dengan pendapatan Andini sendiri, ya memang benar Andini mengaku bahwa dengan adanya event Pekan Olahraga Nasional yang ke-20 di Papua ini cukup membantu
di mana yang tadinya pendapatannya tidak cukup baik, bisa dikatakan 10-20%, namun setelah dengan adanya event Pekan Olahraga Nasional ini, pendapatannya cukup naik drastis yang bisa mencapai 20 hingga 50%. Demikian, Siska. Oke, pendapatan yang cukup meningkat sangat drastis ya. Lalu bagaimana harapan dari Andini terhadap PON 20 Papua ini? Baik, Siska, sebagai pelaku usaha atau pelaku UKM sendiri, dia juga Andini berharap bahwa event nasional atau event besar begini kalau bisa terus dilakukan atau terus dilaksanakan di Papua, agar sebab sebagai pelaku usaha dia juga menyampaikan bahwa cukup membantu, di mana untuk membantu pendapatan mereka per harinya. Demikian. Baik, terima kasih laporannya Calvin Erari dari Tribun Papua terkait dengan pelaku MKM di sana. Baik Tribuners, kami akan kembali selesai jeda, tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah. Bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah. Bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya.
Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat Terima kasih Anda masih menyaksikan live update PON 20 Papua. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Venue Paralayang menjadi arena pertandingan yang menjadi sorotan karena keindahan alamnya. Area yang terletak di Kampung Buton Entrop, Jayapura Selatan, Papua ini memiliki pemandangan yang menakjubkan bagi para atlet yang melihatnya dari ketinggian. Namun, siapa sangka, sebelum dijadikan venue PON 20 Papua, lokasi ini merupakan bukit yang belum bernama, bahkan masih diselimuti oleh hutan. Sebelum di Bukit Kampung Entrop ini, ternyata penyelenggara sudah berpindah lokasi untuk venue Paralayang sebanyak 3 kali. Untuk lebih lengkapnya, sudah terhubung bersama saya ada jurnalis Tribun Papua, Hendrik Tewapatara di sana. Halo, selamat sore Hendrik. Ya, halo selamat sore rekan Siska dan juga Tribuners. Hendrik, bisa dijelaskan kenapa penyelenggara memilih Bukit Gracia sebagai venue take-off Paralayang ini? Ya, terima kasih rekan Siska. Dapat saya laporkan bahwa Panitia Pelaksana Cabur Paralayang memilih Bukit Gracia ini karena dari 3 tempat sebelumnya tidak memenuhi kriteria ya, dan mereka harus pindah tempat selama 3 kali. Namun dari pemilihan tempat ini sendiri di Bukit Gracia memiliki pemandangan yang indah dan juga tekanan angin yang sangat baik untuk melaksanakan perlombaan cabur Paralayang. Begitu rekan Siska. Hendrik, bisa dilihat di layar kaca, sangat indah sekali pemandangannya. Bisa mungkin dijelaskan kembali seperti apa keindahan ini sehingga dapat menarik bagi para atlet yang sedang berlaga di sana? Iya baik, terima kasih rekan Siska. Jadi untuk venue Paralayang PON ini sangat menarik ya bagi para atlet karena bagaimana pemandangan alam yang sangat luar biasa di mana dari venue ini sendiri atau tempat take off Paralayang ini kita bisa melihat secara langsung keindahan dari Teluk Yotefa atau Teluk Yosudarso sekaligus kemegahan jembatan Yotefa. Begitu rekan Siska. Oke, untuk atletnya ada berapa banyak yang mengikuti pertandingan cabur Paralayang ini, Hendrik? Ya baik rekan Siska, untuk atlet saya sempat berbincang-bincang bersama technical delegate, ia menjelaskan bahwa ada 64 atlet dari 9 provinsi, yakni 18 putri dan 46 putra. Begitu rekan Siska. Baik, terima kasih laporannya Hendrik Tewapatara terkait dengan venue Paralayang ini. Tribuners, kami akan menampilkan wawancara dengan Ketua Panitia Pelaksana Cabur Paralayang, AKBP Tony Ananda. Ini Paralayang, memang kita awalnya di Bukit Teletabis, tapi Bukit Teletabis anginnya tidak menentu. Kadang ada angin barat, kadang ada angin timur. Kalau angin barat kita bisa bermain, tapi sangat disayangkan di sana tempat approach daripada putaran pesawat menjelang landing. Terus kemudian kita alihkan di make up tour. Make up tour, kenapa kita tidak pakai make up tour? Kembali lagi yang pertama juga di situ approach daripada pesawat putaran menjelang landing dan airnav menegur muka belakang kemudian kanan kiri 5 km tidak ada gangguan penerbangan. Terus di samping itu ada sutet sekitar 75.000 kPa, sangat riskan untuk jadikan untuk permainan Paralayang. Jadi kita alihkan lagi ke Super. Super itu kalau kita melaksanakan venue di sana tepatnya pendek dan anginnya tidak menentu. Terus yang kedua, masyarakat di sekitar Super itu tidak welcome. Kita sering dipalang, dimintain, terus kemudian dia tanya kenapa kok latihan kok di sini, nggak cari tempat lain. Nah berarti dia tidak menerima kita, tidak mendukung. Dan di samping itu daripada pemilik tanah ini susah dihubungi, akhirnya kita alihkan di Bukit Gracia. Di Gracia ini kita kasih nama Gracia, merupakan bukit yang diberkati. Kemudian kami dipersiapkan selama 6 bulan. Kami dibantu oleh rekan-rekan kami komunitas dan rekan-rekan dari umum juga ikut membantu di samping pasukan kami untuk membangun Bukit Gracia.
Perajin mahkota khas Papua dari GNYM Kabupaten Jayapura turut meraup keuntungan dengan adanya acara PON 20 Papua. Seorang perajin yang berada di pelataran Gortoware, Sentani bernama Hana Wasanggai mengaku dirinya bersama para pelaku UMKM lainnya sempat menjalani pelatihan. Pelatihan selama seminggu ini dilakukan oleh para pelaku UMKM yang terlibat dalam PON 20 Papua. Untuk informasi lebih lengkapnya, saat ini kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Papua, ada Aldi Bimantara di sana. Halo, selamat sore Aldi. Ya, selamat sore Siska dan juga Tribuners. Dapat saya laporkan dari Jayapura, Papua. Dalam menyemarakan Pekan Olahraga Nasional ke-20 di Provinsi Papua, para pengrajin mahkota khas Papua dari GNYM Kabupaten Jayapura dilibatkan dalam menjual karyanya untuk event Pekan Olahraga Nasional. Siska dan juga Tribuners, dapat saya informasikan hal itu memang dikatakan oleh salah satu pengrajin mahkota khas Papua, Mama Hana Wasanggai, saat saya mewawancarainya di pelataran Gortoware, Sentani. Untuk dapat dilibatkan sebagai UMKM PON ke-20, Hana dan Mama Papua lainnya ini terlebih dulu mengikuti pelatihan selama seminggu, Siska. Oke, selain mahkota khas Papua, adakah pernak-pernik lainnya yang juga dijual oleh Mama Papua di sana? Ya, Siska dan juga Tribuners, memang berdasarkan pantauan saya di lapangan, selain mahkota khas Cendrawasih, Mama Papua juga menjajakan tas noken kulit kayu, aksesoris khas Papua, kemudian baju kaos khas Papua, lukisan dan pernak-pernik lainnya dengan harga yang relatif terjangkau bagi pembeli begitu. Tadi saya juga berkesempatan mewawancarai salah satu penjual Mama, Hana Wasanggai, dan dirinya mengatakan variasi dan macam produk yang dijual dalam event PON kali ini menggambarkan bahwa pelaku UMKM di Papua itu kreatif dan mampu bersaing. Siska. Oke, lalu bagaimana dengan animo ataupun minat pembeli di sana atau booth Mama Papua di venue Gortoware? Ya, Siska, memang berdasarkan pantauan saya nih di pelataran venue pencaksilat Gortoware, Kabupaten Jayapura yang menjadi tempat jualan Mama Papua tersebut, memang minat pembeli cukup tinggi ya. Saya melihat kontingen PON dari berbagai daerah hilir mudik menanyakan noken dan juga pernak-pernik lainnya begitu kepada Mama Papua sebagai penjual di sana. Mengingat memang Siska gelaran PON yang tersisa 5 hari lagi sehingga kebutuhan akan oleh-oleh ini banyak diincar begitu oleh para atlet ofisial maupun kontingen dari ke-34 provinsi yang nantinya akan pulang usai pertandingan di PON kali ini. Siska, demikian dari Jayapura yang dapat saya laporkan untuk sementara. Kembali ke Anda, Siska, di studio. Baik, terima kasih Aldi atas laporannya. Tribuners, kami akan menampilkan cuplikan wawancara dengan perajin mahkota khas Papua, Hana Wasanggai. Pendapatannya selama pertandingan dimulai dari tanggal 23. Saya jual di pinggir jalan itu penghasilannya sudah 700.000. 700.000 per hari atau? Tidak, Beberapa hari ini ya? Oke, baik, siap. 1 minggu lah. UMKM-nya ini kami dibantu modal. Kami dibantu modal oleh panitia. Berapa itu, nggak bisa disebutkan angkanya? Ya, angkanya 5 juta. 5 juta ya? Dari panitia PB PON ya? Dari panitia UMKM Kabupaten Jayapura. Jadi kita juga tidak tahu, mungkin kami Kabupaten Jayapura juga kurang dengan fasilitas. Jadi kami punya panitia juga kurang dengan fasilitas. Tadi kami tidak dapat meja, akhirnya panitia berusaha untuk sore ini baru mereka bisa bawa meja. siap. Baik. Kami siap untuk mensukseskan PON. Jadi kami ikut pelatihan untuk mensukseskan PON. Siap. Karena kami dibina oleh, kami punya dinas di Kabupaten Jayapura. Baik, siap. Ada dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, ada dari Dinas Koperasi, jadi ada berapa dinas, mereka bina untuk kami berjualan dan sukseskan PON ini. Oke, baik. Siap. Tanya noken atau mahkota khas Papua, kerajinan yang satu ini juga bisa jadi rekomendasi oleh-oleh Anda apabila tengah berkunjung ke PON 20 Papua. Oleh-oleh tersebut yakni lukisan kulit kayu. Tak sulit untuk mendapatkannya, pasalnya banyak pelaku UMKM yang menawarkan lukisan kulit kayu ini di sekitar Stadion Lukas NMB, termasuk oleh warga Kampung Aceh bernama Maya Ongge. Kampung Aceh sendiri merupakan sentra penghasil kerajinan lukisan kulit kayu. Penasaran seperti apa bentuk dan harga lukisan kulit kayu ini? Rekan kami, jurnalis Tribun Video Sigit Arianto akan menyampaikannya pada Anda. Halo, selamat sore Sigit. Selamat sore rekan Siska dan juga Tribuners. Sigit, bisa dijelaskan terkait dengan lukisan kulit kayu ini seperti apa?
Baik Siska dan juga Tribuners, lukisan kulit kayu adalah kerajinan khas dari Kampung AC yang berada di Danau Sentani, Kabupaten Jayapura. Lukisan kulit kayu berbeda dengan lukisan pada umumnya, Siska, karena medianya bukan kertas atau kanvas, melainkan kulit kayu yang diolah dari hutan. Proses pembuatannya cukup sulit, dimulai dari mencari pohon di hutan, kemudian dikuliti, lalu direndam air, ditumbuk, lalu dijemur. Nah, baru kulit kayu yang sudah kering kemudian dibuat kerajinan tangan. Satu di antaranya adalah lukisan kulit kayu, Siska. Oke, Sigit, lalu berapa kisaran harganya di sana dan juga apa saja yang dijual? Baik Siska dan juga Tribuners, kulit kayu bisa digunakan untuk membuat berbagai kerajinan tangan, Siska. Mulai dari yang paling terkenal adalah lukisan kulit kayu, bisa juga dibuat topi, dompet, mahkota, hingga tas. Kisaran harga yang ditawarkan mulai dari Rp50.000 untuk lukisan ukuran kecil hingga jutaan rupiah tergantung ukurannya, Siska. Oke, selain di Stadion Lukas NMB, di mana lagi para pengunjung bisa membeli lukisan kulit kayu ini? Baik Siska, nah bagi Tribuners yang ingin membeli lukisan kulit kayu bisa datang ke venue utama Stadion Lukas NMB. Ada stand yang menjual kerajinan kulit kayu, ada di depan Stadion Akuatik, ada juga yang berada di depan Istora Lukas NMB, seperti di lapak milik Maya Ongge. Nah, tapi jika Tribuners ingin membelinya di luar acara PON, bisa datang langsung ke Kampung AC yang berada di Danau Sentani. Jadi tinggal menyeberang saja dari Pantai Kalkote, cari perahu yang menuju Kampung AC, biayanya hanya Rp5.000 saja, Siska. Jadi di Kampung AC ini, pengunjung bisa memilih dari banyak warga yang menekuni kerajinan ini. Jadi bisa disesuaikan dengan pola mana yang diinginkan. Demikian, Siska. Oke, lengkap ya di sana ya. Baik, terima kasih laporannya Sigit Haryanto. Kami tunggu oleh-olehnya di sini. Tribuners, kami akan menampilkan cuplikan wawancara dengan penjual lukisan kulit kayu, Maya Ongge. Jual lukisan kulit kayu untuk hiasan dinding, terus noken-noken dari kulit kayu, tas-tas HP, topi bulu kasuari, sama ada baju kos motif Sentani. Dari 50 sampai 500 bisa. Untuk yang paling banyak dicari di sini apa? Topi bulu kasuari. Sama kulit kayu hiasan dinding. Berjualan di sini dari hari apa sampai kapan? Dari tanggal 2 mulai pembukaan. Sampai sekarang. Ya. Sampai nanti penutupan ya? Iya, sampai nanti penutupan. Ini semua dari Kampung AC ya? Iya, dari Kampung AC. Proses pembuatannya harus dicari di hutan, terus kemudian ditebang, dikuliti kulit luarnya, ditumbuk, kemudian ditumbuk sampai lebar, terus dijemur, kering. Kalau ada yang bolong-bolong ditambal, kemudian dilukis. Itu untuk pembuatan sampai jadi iya. Berapa hari? 1 hari bisa. 1 hari bisa jadi? Iya. Selama PON ini sudah banyak yang beli kan? Iya. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam live update PON 20 Papua siang. Kami masih akan hadir nanti sore, tentunya dengan informasi seputar PON Papua lainnya, hanya di kanal YouTube Tribun Network. Dukung terus atas kembangan Anda di PON 20 Papua bisa. Di PON 20 Papua, PON 20 Papua, terang bisa. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Siska Muwaski, pamit undur diri, terima kasih, dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!